Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, siapapun orangnya di dunia ini pernah merasakan kecewa. Kecewa itu satu perasaan yang tidak enak karena antara satu harapan dengan kenyataan itu tidak sama. Jadi ketika orang punya satu keinginan, punya harapan, terus kemudian kenyataan yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Ini timbul satu perasaan yang tidak enak. Itulah namanya kecewa. Satu contoh misalnya. Ada orang punya keinginan agar bisa diterima menjadi PNS. Ketika terjadi rekrutmen PNS, dia mengikuti segala tahapan, dia ikuti semua. Harapannya saya nanti bisa lolos masuk menjadi PNS. Begitu ada pengumuman, ternyata namanya tidak katut dalam list daftar pengumuman itu. Jadi rasa tidak enak, kecewa itu pasti muncul. Ada orang sudah siap-siap mau berangkat jualan ke pasar. Harapannya jualannya nanti bisa laris, bisa laku. Ternyata tiba-tiba hujan deras. Nah, begitu ada hujan deras, perasaan kecewa ini muncul. Karena apa? Harapannya laris, ternyata gara-gara hujan, dagangannya menjadi tidak laku. Ada satu contoh lagi, orang sudah siap segalanya untuk melakukan ibadah umroh. Bahkan tasyakuran, mengundang tetangga, mengundang saudara, mengundang teman-teman, semuanya diundang untuk acara tasyakuran. Berangkat sampai bandara Juanda sana, tiba-tiba ada pengumuman secara mendadak. Kalau pemerintah Arab Saudi membatalkan visa para jamaah umroh. Perasaan kecewa ini sungguh sangat luar biasa. Nah, para pemirsa yang berbahagia, orang merasa kecewa itu biasa. Orang merasa kecewa itu manusiawi. Malah kalau ada orang tidak pernah kecewa, ini patut dipertanyakan, ini manusia apa enggak? Jadi kalau namanya manusia itu merasa kecewa itu biasa. Cuma masalahnya begini, kecewa ini jangan sampai berlarut-larut. Sebab apa? Jika kecewa ini terus berlarut-larut, ini nanti ujung-ujungnya malah akan menyengsarakan dirinya sendiri. Bisa jadi dia depresi, malah akhirnya bisa bunuh diri. Jadi salah satu penyebab kenapa orang itu bunuh diri itu ya berawal dari kecewa ini. Jadi kecewa itu biasa, manusiawi, ya wajar, tetapi jangan sampai berlarut-larut karena itu akan merugikan diri sendiri. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar kita ini tidak berlarut-larut dalam kekecewaan? Ini ada beberapa tips. Agar kekecewaan yang kita alami ini tidak menimbulkan akibat yang lebih fatal. Apa tips yang harus kita hadapi, yang kita lakukan? Pertama, tentu kita harus mengembalikan semua permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada prinsipnya, apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun peristiwa yang terjadi di bumi ini, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menata. Nah, kalau semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa di balik peristiwa yang cukup mengecewakan itu ada hikmah yang besar. Makanya tips yang kedua, dari peristiwa yang membuat orang ini kecewa, kita harus bisa mengambil hikmah di balik peristiwa itu. Karena begini, manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, itu tidak ada yang tahu. Ya, jangankan besok, nanti sore itu apa yang akan terjadi, manusia itu tidak tahu. Sehingga kalau kita dihadapkan pada satu problem, satu permasalahan yang terjadi hari ini, kita tetap harus berpositif thinking. Harus punya anggapan yang baik bahwa di balik peristiwa yang ini tidak mengenakkan, yang ini cukup berat, yakinlah bahwa di balik peristiwa itu pasti ada hikmah yang besar.
Kayak peristiwa yang sekarang ini sedang menimpa kita, khususnya rakyat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Ini sungguh peristiwa yang luar biasa. Sungguh peristiwa yang cukup tidak mengenakkan. Bagaimana tidak enak, semua lini kehidupan lumpuh. Mulai dari sektor ekonomi, sektor pariwisata, macam-macam sampai dalam urusan ibadah, urusan pendidikan, semua mengalami kemacetan. Ini sesuatu yang tidak enak. Kalau dikatakan kecewa, susah, memang iya. Tetapi ini harus kita hadapi dengan penuh kesabaran dan satu anggapan bahwa di balik peristiwa yang tidak mengenakkan ini pasti ada hikmah yang besar. Satu contoh agar kita ini semakin mantap bahwa di balik peristiwa yang tidak enak itu ada sesuatu yang luar biasa. Ada salah satu calon penumpang pesawat yang ketinggalan pesawatnya, entah karena mungkin macet atau mungkin ada satu dua hal sehingga dia terlambat sampai di bandara. Begitu dia sampai di bandara, dia ketinggalan pesawat, pesawatnya sudah take off. Betapa ruginya, betapa kecewanya orang ini. Mengapa? Karena sudah ketinggalan pesawat, kehilangan tiket, tiketnya hangus. Yang mestinya saat jam sekian dia harus berada di tempat itu untuk menyelesaikan sesuatu, yang jelas kehilangan penghasilan. Jadi ini kalau dihitung kecewanya itu tumpuk-tumpuk tidak karu-karuan. Bukan main kecewanya. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Setengah jam kemudian itu ada informasi bahwa pesawat yang sedianya dia tumpangi itu ternyata jatuh. Begitu dia mendengar pesawat yang mestinya dia tumpangi itu jatuh, malah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, ternyata ini tah hikmahnya. Saya dijadikan oleh Allah terlambat dari pesawat itu, ternyata Allah ingin menyelamatkan aku. Seandainya aku jadi ikut pesawat tadi, niscaya aku sudah jadi korban kecelakaan pesawat itu. Ini satu contoh bahwa sesuatu yang awalnya memang tidak enak, ternyata ujung-ujungnya di kemudian hari itu ada hikmah yang besar. Oleh karena itu, setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, setiap kali kita menghadapi sesuatu yang membuat kita ini kecewa, segeralah kita kembali kepada Allah, ambillah hikmah di balik peristiwa itu semua. Insya Allah kita ini tidak gampang-gampang kecewa. Ya seperti tadi, kecewa itu memang biasa, tidak apa-apa, manusia kecewa itu tidak apa-apa, manusiawi, wajar. Tapi perlu diingat, jangan sampai berlarut-larut di dalam kekecewaan. Karena ini akan merugikan diri kita sendiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menyadari bahwa dunia ini memang tempatnya ujian. Ad-dunya darul mihan. Dunia ini tempat ujian, siapapun orangnya di dunia ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Nah, cuma ujian itu kan begini, ada ujian yang enak, ada ujian yang tidak enak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan menguji kalian semua dengan yang baik, dengan yang jelek. Bil khairi wasyarri. Baik itu ujian, tidak baik juga ujian. Enak ujian, tidak enak pun ujian. Karena pada dasarnya apapun yang dihadapi manusia, ini semua ujian. Orang diberi sehat itu ujian. Orang diberi sakit pun juga ujian. Nah, diberi ujian itu tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Artinya kalau orang ini diberi ujian oleh Allah, bagaimana orang ini menghadapi ujian itu. Kalau orang ini sukses, berhasil menghadapi ujian, maka tentu dia akan lolos, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak jauh berbeda seperti anak-anak sekolah itulah. Ketika mereka masih di jenjang SD, dia diberi ujian. Kalau dia lolos menyelesaikan ujian itu, maka dia akan lulus dan jenjangnya naik menjadi tingkat SMP. Kalau sudah SMP, apa dia tidak akan diberi ujian lagi? Tetap diberi ujian lagi.
Dan ujian itu tujuannya untuk meningkatkan derajat. Diberi ujian kok dia lolos, naik lagi menjadi SMA. SMA dikasih ujian lagi, lolos, naik menjadi mahasiswa sarjana S1. S1 lolos, ujian lagi, naik lagi menjadi S2. Jadi ini tidak akan pernah berhenti, terus sama dengan kehidupan ini. Manusia akan selalu dihadapkan pada ujian. Nah, satu lagi yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ujian itu tidak hanya yang tidak enak. Yang enak-enak pun juga ujian. Kayak tadi, orang diberi sehat itu ujian. Orang diberi sakit pun ujian. Mana yang lebih baik antara orang yang sakit dengan orang yang sehat? Tergantung bagaimana dia menghadapi ujian itu. Contoh misalnya, kalau orang yang sakit itu diberi ujian oleh Allah, ini kan tidak enak ini, wong sakit. Siapapun orangnya kalau dikasih sakit itu ya tidak enak. Tapi dengan sakit itu justru dia malah semakin mendekat kepada Allah. Dengan sakit itu dia semakin ingat kepada Allah, semakin semangat ibadahnya. Sementara yang diberi sehat malah bluakraan tekon dindi. Kadang sampai ibadahnya itu lupa, kewajibannya ditinggalkan. Lah, dalam hal seperti ini tentu mereka yang sakit itu lebih baik daripada yang sehat. Jadi ini tergantung bagaimana orang menghadapinya. Bisa jadi sebaliknya, orang yang diberi sehat, dia mau mensyukuri nikmat sehatnya, dengan semakin semangat ibadahnya, rajin sodakohnya, karena dia mensyukuri nikmat yang telah diterimanya. Sementara yang diberi sakit, isinya malah misuh-misuh tok. Dalam hal seperti ini, tentu yang diberi sehat ini lebih baik daripada yang diberi sakit. Jadi apapun kondisi yang dialami manusia, semua itu menjadikan ujian. Termasuk ketika orang ini diberi hal-hal yang tidak enak. Mungkin dia kecewa. Ya. Jadi agar kita ini bisa melewati ujian kecewa ini dengan baik, dengan sukses, maka tentu kita harus menghadapi ujian itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus sabar menghadapi ujian itu. Kita ambil hikmahnya di balik peristiwa itu. Kalau diberi sakit, ya jangan ngersulok. Bahkan kadang-kadang orang diberi ujian sakit itu ada tujuan, ada maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin membersihkan dosanya orang-orang itu. Ada satu hadis itu menyatakan begini, humma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Jadi orang diberi sakit panas satu hari itu bisa melebur dosa 1 tahun. Tapi ujian sakit ini harus dihadapi dengan penuh sabar lah. Sabar ini bukan kok pasif. Sabar ini harus aktif. Artinya aktif ini harus mau berusaha, harus ada ikhtiar, mau berobat, kemudian dilengkapi dengan berdoa. Sama dengan COVID-19 yang saat ini sedang melanda negara tercinta Indonesia ini. Kita harus sabar menghadapinya, tapi sabarnya harus aktif. Aktifnya di sini harus melakukan ikhtiar secara batiniah dan ikhtiar secara lahiriah. Ikhtiar secara batiniah tentu kita harus semakin mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah. Ini sangat tepat untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian ini malah membuat kita jauh kepada Allah. Jadi dengan adanya ujian yang tidak enak itu bagaimana orang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bentuk ikhtiar secara batiniah. Ikhtiar lahiriahnya pun juga kita lakukan dengan selalu mentaati himbauan, anjuran dari pemerintah. Misalnya bagaimana kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS. Selalu menghindari kerumunan-kerumunan massa, selalu cuci tangan. Jadi anjuran-anjuran dari pemerintah ini kita taati, kita jalankan sebagai bentuk ikhtiar lahir kita.
Nah, ini namanya sabar menghadapi ujian dengan cara yang aktif. Jadi sabar itu bukan kok diem saja, ya sudahlah. Wong sakit itu yang memberi Allah, yang menyembuhkan Allah. Nanti kalau Allah menyembuhkan kan ya sembuh. Oh, enggak bisa seperti itu. Jadi sabar itu enggak seperti itu. Sekali lagi, orang sabar menghadapi ujian itu harus aktif. Jadi ini yang ketiga. Agar kita ini tidak berlarut-larut dalam kekecewaan, maka langkah kita yang ketiga ini adalah kita harus menyadari betul bahwa dunia ini adalah darul mihan. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Kalau kita bisa lolos menghadapi ujian itu, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa Indonesia ini khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini diberi kesabaran, diberi ketabahan, bisa menghadapi ujian ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga semoga dengan sabar menghadapi ujian ini, bangsa Indonesia ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, untuk menghadapi kekecewaan ini agar tidak berlarut-larut yang ujung-ujungnya membuat orang ini malah sengsara sendiri. Kita bisa melakukan apa saja. Melakukan apa saja tetapi dengan catatan hal-hal yang positif dan tidak dosa. Artinya kalau kita pas lagi sumpek, kita baru sumpek, baru kecewa, dihadapkan pada problem, kita bisa melakukan apa saja hal-hal yang positif dengan catatan asal itu tidak dosa. Silahkan melakukan apa saja. Yang sukanya goes, silahkan goes. Yang pengen ngopi, silahkan ngopi, tidak apa-apa. Pak, ngopi kan tidak dosa. Melakukan apa saja tidak apa-apa. Yang penting tidak dosa. Jadi dengan melakukan sesuatu yang positif, yang tidak dosa, itu paling tidak bisa meringankan beban yang kita hadapi. Bisa meringankan problem permasalahan yang sedang kita hadapi. Silakan, hobinya apa itu kita jalankan. Jadi dengan demikian, orang ini tidak akan mudah berlarut-larut dalam kekecewaan. Sehingga orang ini bisa melewati kekecewaan itu dengan sukses. Para pemirsa yang berbahagia, jadi ini tips-tips yang mestinya kita hadapi ketika kita sedang kecewa. Jadi yang pertama, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang menentukan. Bahwa segala sesuatu Allah lah yang menghendaki. Kemudian yang kedua, ya, kita harus bisa menyadari bahwa dunia ini adalah darul mihan. Kemudian yang ketiga, tentu kita harus bisa mengambil hikmah di balik peristiwa yang membuat orang itu kecewa. Dan yang terakhir, agar kita tidak berlarut-larut dalam kekecewaan, lakukanlah hal-hal positif apa saja, asalkan yang kita lakukan itu tidak dosa. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.